Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut turun hampir 1% ke angka 7.166. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang laba bersih tahun 2003-nya melesat 276%. Dan hari ini malah terkoreksi. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis terbaru kan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham DILD. Saham DILD hari ini masih turun 2% lebih ke harga 194. Bisa kita lihat di grafik, hari ini DILD sempat kembali mengetes harga 200 yang merupakan resistensi psikologis, ini masih belum berhasil break. Jadi saat ini garis EMA 150 masih berupa daerah support di 195, bawahnya juga masih ada support EMA 50 jika 192. Jadi sebelumnya DILD mencoba untuk break garis EMA 150-200 gagal, turun kembali ke garis EMA 50 bisa berhasil rebound, tapi tetap mencoba untuk kembali break 200 masih gagal dan hari ini masih melemah. Sehingga cara pergerakan untuk tren jangka pendek DILD masih sideways dan 200 masih berupa resisten kuat untuk DILD. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa melesat 276% emiten Bapak Loh Keng Hong DILD tahun 2003 meraup laba 174 miliar. Jadi untuk laporan keuangan tahun 2003 saham DILD masih oke. Dan jika kita lihat di broker summary penurunan 2% lebih ini tidak terpantau ada distribusi. Walaupun memang tidak ada akumulasi. Dan asing ini juga terpantau masih distribusi. Jadi untuk DILD laporan keuangan juga oke. Tapi saat ini secara pergerakan, secara tren ini masih belum oke. Jadi beda dengan GJTL salah satu saham Bapak Loh Keng Hong yang laporan keuangan tahun 2023 oke. Tapi sebelumnya trennya juga sudah uptrend, sudah berhasil naik di atas kurva garis EMA. Sedangkan DILD saat ini baru mencoba untuk naik di atas kurva garis EMA. Dan saat ini DILD juga masih tertahan di 200. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham DILD, masih bisa coba tunggu kembali di sekitar 192. Karena saya lihat masih ada potensi untuk kembali mengetes harga 192 sampai maksimal 190. Apabila terpantau DILD mengetes target harga ini masih bisa bertahan, masih bisa coba spekulatif buy, tapi tetap jadikan harga 200 untuk target take profit atau target swingnya. Karena saat ini 200 masih berupa resisten lumayan kuat untuk DILD. Dan beberapa kali bisa kita lihat DILD juga mencoba untuk naik di atas 200 selalu gagal dan turun kembali. Coba pun sempat beberapa kali ditutup di atas 200 tapi secara candlenya tidak oke, belum terkonfirmasi dan kembali bergerak turun. Jadi saat ini bisa hold terus apabila teman-teman sudah dapat di bawah di sekitar 185, karena sebelumnya 185 juga beberapa kali menahan penurunan dari saham DILD. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah bisa jadikan garis EMA 50 untuk trail stop. Selama DILD tidak turun bawah garis EMA 50 ini masih bisa di hold untuk tren jangka menengah. Karena selama masih kuat di atas garis EMA 50, DILD masih ada potensi untuk kembali mengetes 200. Apabila berhasil break, baru DILD akan mulai lanjut uptrend dengan target berikutnya di sekitar 210. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham PANI yang bisa kita lihat sampai hari ini masih kesulitan untuk melewati zona 5.400 sampai 5.500. Jadi hari ini sempat mencoba naik di atas 5.500 masih gagal. Satu minggu terakhir juga bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk break resisten atau zona ini PANI masih belum berhasil break. Tapi untuk tren jangka menengah PANI masih oke, bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 di 5.200, di bawahnya juga masih ada support psikologis di harga 5.000. Dan untuk PANI bisa kita lihat apabila berhasil break zona 5.400 5.500, maka target berikut itu di 5.800 sampai 6.000. Jadi untuk yang sudah punya ini masih bisa di hold, yang belum sampai entry menurut saya juga masih menarik untuk coba dipantau. Bisa kita perhatikan sini walaupun hari ini turun di PANI, asing masih masuk akumulasi. Satu minggu terakhir juga asing terpantau masih akumulasi saham PANI. Jadi secara tren ini masih oke, dan secara bandarmologi ini juga terpantau masih trennya masih oke. Dan pada perdagangan hari ini juga di broker summary ini tidak terpantau ada distribusi. Walaupun sama ini juga tidak ada akumulasi. Jadi untuk PANI apabila teman-teman belum sempat entry, saatnya masih kesempatan untuk wait and see dulu dan tunggu kembali di sekitar 5.400. Apabila PANI mengetes 5.400 masih bisa bertanda rebound, masih menarik untuk coba entry. Jadi wait and see di sekitar 5.400. Apabila tembus 5.400 sebaiknya jangan entry, dan lebih oke lagi tunggu di sekitar 5.200. Dan target take profit untuk saat ini apabila teman-teman dapat sekitar 5.400 atau 5.200, menurut saya sekitar 5.500 sampai maksimal 5.700 untuk target swingnya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Tekim yang bisa kita lihat
hari ini berhasil rebound 6% ke 7.475. Jadi Techim secara pergerakan memang sudah mulai membaik. Bisa kita lihat pada tahun 2024 awal sempat turun lumayan dalam pada Januari, mengetes 6.200 pada Februari. Setelah itu bisa kita lihat pelan-pelan mulai sideways, berhasil rebound, naik di atas garis EMA 50, mencoba break garis EMA 150 gagal, tapi garis EMA 50 masih berupa support kuat, berhasil rebound, dan saat ini bisa kita lihat garis EMA 150 sudah terlewati. Setelah berhasil break garis EMA 150, Techim memang sempat tertahan di zona resisten 7.500 7.600. Pada saat kembali mengetes garis EMA 150, bisa kita lihat garis EMA 150 yang saat ini sekitar 7.075 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan secara pergerakan Techim saat ini masih bergerak trend. Dan candle hari ini memang tidak begitu oke untuk shadow ke atasnya karena mencoba untuk melewati zona 7.500 sampai 7.600 masih gagal. Tapi minimal selama masih kuat di atas garis EMA 50 150, Techim masih bisa di hold. Dan bisa kita lihat kenaikan 6% ini terpantau masih ada akumulasi, tapi asing terpantau melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk Techim saya lihat minggu ini masih berpotensi untuk kembali naik mengetes zona ini. Tapi ingat, apabila terpantau masih gagal break, maka Techim masih akan sideways kembali. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun menuju 7.200 sampai garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah dapat di sekitar garis EMA 150, tetap pertimbangkan untuk take profit di sekitar zona ini apabila Techim masih gagal melewati zona resisten ini. Atau teman-teman mau hold terus selama kedua garis EMA tidak terlewati juga masih oke, dengan target lebih jauh di 8.000 selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Selanjutnya saya coba update lagi saham INKP. Setelah beberapa hari sebelumnya saya analisa, bisa kita lihat INKP saat ini masih bisa bertahan dan rebound dari 9.500. Dan secara tren INKP juga masih bergerak sangat tren. Pergerakannya hampir mirip dengan Techim karena memang saudara. Setelah berhasil break garis EMA, bisa kita lihat Techim juga sempat terkoreksi dan berada di bawah garis EMA 150. Tapi belum sempat mengetes garis EMA 50, Techim berhasil rebound, INKP berhasil rebound, dan saat ini bisa kita lihat kembali mencoba untuk mendekati resisten psikologisnya di harga 10.000. Dan bisa kita perhatikan di sini kenaikan hari ini candlenya memang lumayan solid, tapi asing melakukan sedikit distribusi. Dan di broker summary ini terpantau tidak ada akumulasi. Jadi untuk INKP, menurut saya tetap harus hati-hati. Harga 10.000 merupakan resisten psikologis, plus kenaikan ini ternyata tidak ada akumulasi. Jadi apabila terpantau masih gagal break harga 10.000 minggu ini, maka INKP masih akan sideways untuk tren jangka pendek, sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah, mengetes 9.500 sampai 9.300. Jadi apabila teman-teman mau swing, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila INKP ternyata gagal menembus 10.000 minggu ini. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 9.400 sampai 9.500 untuk re-entry kembali di daerah supportnya. Atau hold saja terus apabila teman-teman memang dapat di harga bawah di sekitar 8.800 ke bawah. Karena saat ini INKP walaupun gagal break 10.000 belum ada tanda-tanda patah tren. Dan selama belum terpantau ada tanda-tanda patah tren, belum terpantau ada distribusi, saham INKP masih layak untuk di hold. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.